Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Ibu akan membahas materi baru kenapa kita lebih percepat materi kita dan mempersingkat untuk supaya kita terkejar untuk UAS. Ya anak-anak ya, dikarenakan beberapa minggu ini nanti ke belakang ya kita akan libur ya. Jadi untuk mempersiapkan materi-materi kita supaya kita sampai pada UAS. Oke anak-anak buka bukunya ya, bu penanya ya untuk subtema 3 hari ini. Tetap sama anak-anak ya, dan materinya juga tetap sama tentang informasi dari fabel. Ya, seperti 2 minggu yang lalu juga sudah Ibu Dina sampaikan fabel itu apa. Fabel itu adalah cerita fiksi singkat yang menggunakan hewan sebagai tokoh ya dalam ceritanya, dan katanya juga ya hewan-hewan itu memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Ya, untuk muatan matematika juga tetap sama anak-anak, pecahan sebagai bagian dari kesatuan, dan juga pada video pembahasan 2 minggu yang lalu Bu Dina juga sudah jelaskan bagaimana cara ya mencari pecahan ya. Misalnya nih Ibu membeli 3 kue coklat, setiap kue ya, setiap satu kue itu dipotong dengan cara setengah atau seperdua. Dan itu contohnya ya. Tetap sama juga anak-anak untuk muatan SBDP ya, menggambar imajinasi. Pada semester 1 juga sudah dijelaskan menggambar imajinasi itu seperti apa. Menggambar imajinasi itu adalah berpikir ya anak-anak ya, apa sih yang mau dituangkan di dalam kertasnya ya. Jadi menggambar imajinasi itulah menggambarkan apa yang ingin kalian gambarkan. Nah, dan muatan PPKN keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Jadi kalau misalnya di antara kalian atau di antara teman-teman kalian mempunyai fisik atau ciri tubuh yang berbeda, misalnya nih teman kalian berkulit hitam dikarenakan dia orang Papua, terus kalian berkulit sawo mata, jadi kalian harus mau berteman dan bisa berteman walaupun beda ciri tubuhnya atau fisik kulitnya ya anak-anak ya. Lanjut ya untuk muatan bahasa Indonesia kata sapaan dalam fabel. Sapaan itu adalah menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan itu dapat dijumpai dalam fabel. Misalnya nih, maaf tikus tanah, sebenarnya kami ke sini ingin berbicara denganmu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat kata sapaan. Ya, peristiwa dalam fabel ya. Peristiwa ini adalah masalah yang ada di dalam cerita dongeng fiksi si fabel ini anak-anak ya. Tujuannya adalah untuk menarik ya cerita-cerita tersebut untuk lebih menarik ya membacanya. Itu maksudnya anak-anak ya. Yang pembelajaran ketiga juga muatan PPKN masih tetap sama, keberagaman kegemaran teman di sekolah ya. Dan ini pecahan juga tetap sama anak-anak. Nanti kalau misalnya diantara anak-anak yang masih kurang mengerti, kurang memahami dalam pecahan, nanti Bu Dina kasih link sama kalian ya, karena ada 2 minggu lalu juga Bu Dina juga sudah jelaskan sama kalian bagaimana cara mencari pecahan ya. Ini contoh dari pecahan. Katanya satu buku ini yang berdiri ya, satu diantaranya letakkan berdiri. Jadi banyaknya buku berapa? Ada 3 buku. Jadi ini 1 dan digabungkan 3 buku itu 1/3. Itu contohnya. Inilah muatan bahasa Indonesia kata sapaan dalam fabel masih tetap sama anak-anak. Muatan PPKN juga tetap sama, keberagaman. Ya. Nah, inilah muatan bahasa Indonesia juga tetap sama, kata sapaan dalam fabel. Ya, membuat kalimat menggunakan kata sapaan juga sudah. Muatan matematika juga tetap sama anak-anak. Ya. Oke, muatan SBDP ya, ini adalah terakhir ya anak-anak untuk pembelajaran 6, membuat karya 3 dimensi. Pada semester 1 yang lalu kita juga sudah mempelajari ya bagaimana cara membuat karya 3 dimensi. Dan apa sih yang dimaksud dengan karya 3 dimensi? Anak-anak masih ingat? Ya, karya 3 dimensi adalah karya yang dimana bisa dilihat dari berbagai sisi, mau itu panjang, lebar, atau
tinggi dari karya seni tersebut. Oke, demikianlah penjelasan materi hari ini anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan video pembelajaran yang sangat singkat ini. Karena materinya masih tetap sama anak-anak. Jadi anak-anak dituntut untuk lebih lagi belajar, lebih lagi memahami. Jika di antara anak-anak yang belum mengerti atau belum memahami, boleh langsung bertanya sama ibu ya. Dan juga nanti Bu Dina akan kasih kalian ya pembahasan setiap soal-soal yang ada di buku Bu Pena. Jadi anak-anak dipelajari karena hari Sabtu ya kita libur, dan untuk penilaian akhir mingguan kita itu dimajukan untuk hari Jumat. Oke anak-anak, tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Terima kasih dan shalom.